Chapter 65, Penetasan, 1. The Butterfly Settling adalah monster tipe unsur. Setelah perlahan tumbuh kekuatan di akar World Tree, itu akan muncul hari ini dan menyebabkan kekacauan. Saya tidak menulis alasan yang terperinci, tetapi jika lebih dari 1000 orang tiba-tiba masuk ke rumah saya juga akan marah. Dalam cerita aslinya, Kim Suho, Chae Na-yun, dan Rahel bekerja sama untuk membunuh Butterfly Settling, yang kemudian akan meninggalkan 2 hadiah. Itu akan memberi Rahel petunjuk untuk pencerahannya, dan debu bibit kupu-kupu untuk Kim Suho. Kemari. Aku terus melirik ke belakangku, khawatir Rahel akan lari. Karena kami berjalan mengelilingi pohon dunia, kami hanya berhasil membunuh 4 monster. Membagi antara kami berdua, kami hanya menerima masing-masing 6 poin. Saya tidak akan menyalahkannya jika dia membuat saya pingsan dan mengambil poin saya. Petik 2. Rahel mengikutiku dengan wajah sedih. Saya mencoba untuk menemukan monster sebanyak mungkin, tetapi sebenarnya tidak ada banyak monster di sekitarnya. Saya melihat waktu itu. Jam 1:13 siang. Masalahnya adalah saya tidak bisa mengingat kapan tepatnya Butterfly Settling muncul. Apakah saya harus terus berjalan mengelilingi World Tree sampai muncul? Petik 2. Aku pikir monster akan berada di pinggiran pulau. Pada akhirnya, Rahel membuka mulutnya. Dia benar, semua taruna berada di dekat pinggiran juga. Tidak, kurasa tidak. Petik 2. Tapi saya menolak gagasannya. Rahel cemberut, dan aku terus berjalan. Segera, saya menemukan Rahel berusaha melarikan diri ke jalan samping. Kemana kamu pergi? Petik 2. Hanya memeriksa apakah ada sesuatu di dekatnya. Setelah membuat alasan kering, dia mulai mengikuti saya lagi. Kemudian, setelah 30 menit berkeliaran di World Tree. Wong. Saya akhirnya merasakan getaran yang tidak biasa mirip dengan gempa bumi. Saya melihat ke arah pusat gempa. Dari akar raksasa World Tree, sebuah bibit yang menyerupai kupu-kupu muncul. Chae Na-yun dan Kim Suho juga ada di dekatnya. Ikuti aku. Membuat wajah serius, aku membimbing Rahel. Kim Suho berjalan melewati hutan bersama Chae Na-yun. Tidak ada alasan besar di balik itu, hanya saja Chae Na-yun terus tersesat. Hei, apa pendapatmu tentang Kim Ha-jin? Hutan masih gelap. Ketika mereka bosan, tidak dapat menemukan monster apapun, Chae Na-yun tiba-tiba bertanya pada Kim Suho. Kim Ha-jin. Kim Suho memiringkan kepalanya saat dia menatap Chae Na-yun. Mengapa? Apakah dia ada di pikiranmu? Petik 2. Tidak, hanya saja. Bukankah menurutmu dia menyembunyikan banyak rahasia? The Light Sphere, duel memanah, dan apa yang terjadi di Paris. Chae Na-yun berpikir ada yang lebih dari Kim Ha-jin daripada memenuhi mata. Petik 2. Saya kira kamu benar. Kim Suho memberikan jawaban yang agak berarti. Apa reaksi itu? Apa, kamu bilang dia menyembunyikan rahasia, dan aku menjawab. Petik 2. Kim Suho memberikan jawaban yang menghindar sambil tersenyum. Sebenarnya, dia setengah yakin bahwa Kim Ha-jin menyukai Chae Na-yun. Percakapan yang dia lakukan dengannya di Paris adalah bukti nyata. Jadi, apa yang dia sembunyikan? Aku sudah memikirkannya lebih lama darimu, dan aku sudah mengawasinya selama ini. Jadi saya tahu lebih banyak tentang dia daripada Anda. Berapa banyak yang dibutuhkan seseorang untuk menyukai orang lain untuk mengatakan sesuatu seperti itu? Kim Suho tidak tahu karena dia tidak memiliki orang seperti itu. Hei, beritahu aku. Kenapa tanya saya? Anda harus mencari tahu sendiri. Petik 2. Dengan senyum yang mekar, Kim Suho menggoda Chae Na-yun. Kamu. Pada saat itu. Wong. Getaran yang tidak biasa terdengar. Kim Suho dan Chae Na-yun saling menatap. Tanpa harus bertukar kata, mereka berdua mulai berlari ke sumber getaran. Episentrumnya adalah lapangan terbuka di bawah pohon dunia. Ketika mereka tiba, mereka melihat seekor kupu-kupu aneh terbang di sekitar. Apa itu? Itu tampak seperti kupu-kupu. Itu memiliki sayap yang mengepak, dan yang lebih penting, itu terbang. Namun, penampilannya jauh dari kupu-kupu. Sayapnya ditenun dengan akar pohon, dan daun tumbuh di wajah dan tubuhnya. Alih-alih makhluk hidup, itu sepertinya diciptakan oleh pengrajin. Petik 2. Itu adalah monster unsur. Kim Suho cepat memperhatikan keberadaan spiritual yang menyerap vitalitas pohon dunia untuk membentuk tubuh. Kim Suho mengangkat pedangnya, sementara Chae Na-yun merenungkan apakah dia harus menggunakan pedangnya atau busurnya. Apakah itu kuat? Sepertinya begitu. Pada akhirnya, Chae Na-yun memilih pedang. Kemudian, bibit kupu-kupu bergerak. Matanya yang dingin mengintip ke arah mereka, menyebabkan Kim Suho dan Chae Na-yun tersentak. Itu terlihat sangat kuat. Petik 2. Mendadak. Koong. Akar besar seperti sulur merobek tanah dan terangkat. Kemudian, beberapa akar mengikuti hingga jumlahnya mencapai selusin. Menyebar ke segala arah, mereka menggeliat mengancam, lalu menabrak Chae Na-yun dan Kim Suho. Keduanya melompat mundur, menghindari akarnya. Koong, 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 koong. Akar tak berujung jatuh ke bawah. Hei, saya pikir kita perlu memotongnya. Petik 2. Chae Na-yun berteriak ketika dia menghindar, dan Kim Suho mengangguk.
Mereka berdua mengayunkan pedang mereka ke akar terbang. Pisau Kim Suho dengan mudah memutus Ruth. Tapi masalahnya adalah Chae Nayun. Tidak hanya akar raksasa lebih keras dari emas, mereka masing-masing membawa kekuatan sihir yang memperkuat mereka. Untuk Chae Nayun saat ini, mereka adalah lawan yang sulit. Ketika Chae Nayun sedang berjuang, seberkas tembakan merah menembus kegelapan, menabrak akar Chae Nayun sedang bertarung. Itu adalah peluru. Tidak ada kerusakan fisik, tetapi api dinyalakan dari titik kontak, membakar permukaan akar. Kemudian, Chae Nayun mengayunkan pedangnya ke akar yang lemah, dengan mudah memotongnya. Selanjutnya, ki pedang berbentuk bulan sabit terbang ke tubuh utama Butterfly Settling, dan Butterfly Settling nyaris tidak mengelak dengan menurunkan ketinggian terbangnya. Chae Nayun menoleh ke arah kedua serangan itu. Kombinasi aneh antara pria yang tampak biasa-biasa saja dan seorang putri yang keluar dari dongeng adalah Kim Ha-jin dan Rahel. Koong. Segera, lebih banyak akar tumbuh dari tanah di dekat mereka. Kim Ha-jin dengan cepat berlari di luar jangkauan mereka, sementara Rahel dengan anggun menghindari akar serangan. Kapan kalian datang? Serang tubuh utama. Kim Ha-jin berteriak, bersembunyi di balik semak. Apa? Tubuh utama, bukan akarnya. Gunakan busur Anda untuk hari ini. Petik 2. Apa yang kamu lakukan bersembunyi di sana? Akar menabrak lagi, di mana Chae Nayun berteriak ketika dia buru-buru memblokir mereka dengan pedangnya. Hei, dukung saya seperti sebelumnya. Petik 2. Namun, itu adalah Rahel, bukan Kim Ha-jin, yang mengirim bila angin untuk mendukung, memukul akar dan membuatnya jatuh kembali. Chae Nayun kemudian membuat pedangnya melonjak dengan kekuatan sihir, menyerang ke akarnya. Dengan tebasan diagonal yang jujur, Ruth terbelah dua. Oh. Chae Nayun menyukai sensasi yang didapatnya, terutama jika dibandingkan dengan memotong makhluk hidup. Dengan ini, dia merasa bisa berbuat lebih baik. Dia mengencangkan cengkeramannya. Kekuatan sihir melonjak pada bilahnya, memperpanjang bilahnya hingga 4 meter. Kemudian, Chae Nayun mengayunkan pedang panjang kekuatan sihir dengan kekuatan penuh. Ark. Chae Nayun menjadi liar dengan pedangnya ketika busur lebih cocok untuk situasi ini. Tanpa pilihan, saya menembakkan pistol saya, berharap setidaknya memperlambat gerakan Butterfly Settling. Dalam sekejap, 20 peluru, satu majalah penuh, ditembakkan. Setiap kali peluru menghantam, bagian dari sayap Butterfly Settling terkoyak. Meskipun serangan saya tidak cukup kuat untuk melepaskan sayap, bibit kupu-kupu tampaknya tidak menyukainya. Sebuah akar melesat dari punggungnya, yang menyapu permukaan tanah dan melesat ke arahku. Saya tidak bisa menutup mata, gerakannya dengan jelas memasuki mata saya. Kemudian, akar terbang jahat dihentikan tepat di depan saya. Satu pedang telah memblokir kemajuannya. Pembawa pedang adalah Rahel, yang muncul seperti pahlawan. Petik 2. Rahel balas menatapku diam-diam. Saya segera melompat kembali ke jarak yang tidak terjangkau oleh akar. Pada saat yang sama, lebih banyak akar mulai muncul. Meskipun Rahel berhasil mengelak dari mereka dengan gerakannya yang gesit, akarnya akhirnya bertambah banyak sampai Rahel benar-benar dikelilingi. Akhirnya, akar menusuk perut Rahel, membuatnya terbang seperti mainan yang dihantam tongkat baseball. Rahel menabrak pohon yang agak jauh, lalu jatuh. Dia batuk darah. Saya menyaksikan adegan itu bermain secara objektif dan mencatat bahwa itu bukan pukulan fatal berkat penguatan ki-nya. Tetap saja, dia tidak dalam kondisi yang baik. Tong. Ketika saya bertanya-tanya apakah saya harus mengeluarkan Desert Eagle, Evandel Sid melompat keluar dari saku saya. Kemudian, benda itu memantul ke arah Rahel seperti kelinci yang melompat-lompat, lalu menempel di perutnya yang terluka. Karena Rahel menggeliat kesakitan, dia tidak memperhatikan benih itu. Aku dengan enggan membiarkan benih itu. Sekarang bukan waktunya untuk memarahinya. Kupu-kupu sialan itu. Aku melotot pada bibit kupu-kupu yang terbang di kejauhan. Jika saya bisa mematahkan sayap itu, Kim Suho seharusnya bisa menangani sisanya. Tapi saya tidak bisa mengeluarkan Desert Eagle saya. Saya tidak punya pilihan lain. Saya mengambil napas dalam-dalam, lalu menanamkan kekuatan sihir stigma ke majalah senapan pelatihan, memurnikan peluru dengan kekuatan sihir atribut api. Saya hanya bisa memperbaiki 3 peluru, dan ini dengan pistol latihan, bukan Desert Eagle. Apakah 3 peluru sudah cukup? Itu adalah kekhawatiran yang bisa saya pikirkan setelah saya memecat. Dengan hati-hati membidik bibit kupu-kupu, aku menarik pelatuknya. Sebuah peluru terbang keluar, menyerang sayap Butterfly Settling. Segera, sebuah ledakan meletus. Aku bergumam linglung. Khawatir bahwa saya melihat sesuatu, saya menggosok mata saya dan melihat lagi. Apa? Saya tidak menjadi gila. Bibit kupu-kupu kehilangan sayapnya dan sekarang jatuh ke tanah. Sayapnya tidak terkoyak. Dengan satu peluru, sayap Butterfly Settling telah terbakar habis. Saya bingung. Kekuatan sihirku tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu. Saya mengamati sekeliling saya dengan cermat. Pasti ada alasan yang tidak ada hubungannya dengan saya. Benar saja, saya bisa melihat seorang wanita bersembunyi di semak-semak. Dengan wajah tanpa ekspresi, dia memegang benda seperti manik, menatap bibit kupu-kupu dengan tampilan serakah. Itu Seo Ijin.
Bukan serangan saya yang menembak bibit kupu-kupu, tetapi miliknya. Itu bukan kebetulan. Dia membuatnya tampak seperti aku yang menembaknya agar dia bisa tetap bersembunyi. Tujuannya tidak diragukan lagi untuk mengambil debu benih kupu-kupu. Pada saat itu, Kim Suho menyerbu bibit kupu-kupu yang jatuh, dengan mudah memotongnya menjadi dua dengan pedangnya. Kemudian, debu emas tiba-tiba naik, menerangi langit seperti kembang api. Namun, ini bukan debu bibit kupu-kupu. Itu adalah bubuk tidur yang dibuang Seo Ijin. Aku menutup hidung dan mulutku, lalu melihat sekeliling. Kim Suho dapat menahan efek status pada tingkat tertentu, tetapi dia saat ini linglung dari pemandangan yang indah. Di sisi lain, Chae Nayun tampaknya setengah mabuk. Sementara itu, Seo Ijin membuatnya bergerak. Aku mencoba menghentikannya, tapi cahaya raksasa tiba-tiba meletus, menarik perhatianku. Rahangku jatuh secara otomatis. Di bawah debu emas yang berkilauan di langit, Rahel merasa dirinya mengantuk. Dia merasa lamban dan mengantuk daripada sebelumnya. Sepertinya itu adalah kekuatan unsur. Mengetahui bahwa monster itu ditangani, dia menutup matanya. Meskipun dia tidak bisa mempercayainya, bibit kupu-kupu diledakkan dengan satu peluru dari Kim Ha-jin. Karena mereka membunuh monster kekuatan seperti itu, dia merasa aman dalam istirahat. Jika tempat pertama terlalu banyak untuk ditanyakan, tolong izinkan saya mengambil tempat ketiga setidaknya. Tapi tiba-tiba, cahaya raksasa menusuk matanya. Cahaya itu begitu kuat sehingga dia bisa merasakannya bahkan dengan mata tertutup. Akibatnya, dia membuka matanya dengan sempit. Gumpalan cahaya keemasan menyinari perutnya. Cahaya itu berkilauan cemerlang, lalu mulai membentuk-bentuk manusia. Rahel menatap cahaya yang memeluknya. Tidak, ini bukan cahaya. Itu seorang anak, mungkin sekitar 3 tahun. Untuk beberapa alasan, Rahel merasakan keakraban dari wajah anak itu. Segera, dia tahu sebabnya. Anak itu tampak seperti dirinya yang lebih muda. Gadis yang memeluknya memberinya kehangatan. Rasanya seperti luka di perutnya sedang disembuhkan. Rahel tanpa sadar membelai rambut anak itu, dan anak itu tersenyum sebagai tanggapan. Itu adalah senyum yang jelas dan polos. Rahel balas tersenyum. Namun, ketika anak itu membuka mulutnya, wajah Rahel menegang. Dia ingin meminta anak itu mengulangi apa yang baru saja dia katakan. Tetapi sebelum dia bisa melakukannya, debu emas jatuh di kepalanya. Mulutnya menolak untuk bergerak, dan rasa kantuk yang dia rasakan menjadi lebih berat. Dia perlahan menutup matanya. Anak itu mengucapkan satu kata, "Momi."